Halo, selamat datang kembali di podcast Ruang Tanya bersama saya Rahmat Fajar. Episode kali ini kembali Ruang Tanya kedatangan dua narsum favorit saya. Luar biasa. Alhamdulillah dijadikan favorit. Mahal loh bayarannya ini dua orang ini. Tapi kenangan saya belum dibeliin. Nah, ada Bung Fikri. Halo, selamat datang kembali Bung Fikri. Selamat malam, Bung. Oke, ada terkece lagi. Iya, selamat malam. Iya. Selamat kece. Kece. Pokoknya ini kalian korban panik buying nggak corona? Wah, tiba-tiba ya pertanyaan. Langsung. Iya, korban. saya mah to the point aja. To the point. Karena kan biasa Indonesia kan, kebanyakan gitu. Oh, justru karena Indonesia harusnya banyak basa-basi dulu. Oh gitu. Iya dong. Udah langsung. Lu kena korban panik buying. Lu kena korban panik buying nggak? maksudnya gue sebagai pelaku atau Ya apa? Korban. korban ya? Oh, korban. Iya, gue termasuk orang yang terkena korban orang-orang yang melakukan aksi panik buying ya. Soalnya kan ini sebenarnya gue tuh lagi batuk-batuk kan. Ini setiap gue di tempat-tempat umum kayak gitu, kalau gue batuk kan gue diliatin orang gitu. Padahal gue udah nutup tapi tetap diliatin. Nah, gue butuh yang namanya masker gitu kan. Tapi gue nggak bisa beli karena itu gue cari di Alfa, Indomaret. Abis terus tadi malam udah ke Kimia Farma, 5 Kimia Farma itu abis juga. Century Guardian habis. Nah, Century Guardian udah nggak bisa diharapin lah itu mah. Jadi ya udah habis semua karena sudah dibeli gitu. Bahkan mencari hand sanitizer tuh itu juga nggak ada. Nyari di Shopee itu ada, tapi antis yang tadinya harganya kayak cuma 16.000 jadi 85.000. Jadi saya memilih untuk tidak berhand sanitizer gitu. Terus pakai apa? Saya pakai doa dan cuci tangan. Memang sebenarnya kalau hand sanitizer nggak terlalu penting ya, maksudnya bisa digantikan sabun. Cuman kalau masker tuh penting banget loh. Maksudnya gue juga sama, gue mengalami hal yang sama kayak gue nggak bisa beli masker. Untuk gue punya stok masker di rumah. Ternyata saya penipu. Enggak, Jadi Anda memang ada stok masker dari sebelum corona malah. Nah, kan gue di kantor kan, maksudnya kantor yang duduk bersebelahan dengan orang-orang lain gitu. Nah, kan kalau bersin atau apa gitu kan, ya pasti dua orang di sebelah gue yang Langsung kena gitu, gitu. Nah, apalagi di masa kayak gini ya pelik banget lah gitu, maksudnya nggak enak lah gitu kalau kenapa. Jadi ya sangat disayangkan lah aksi panik buying itu tidak perlu lah harusnya. Oke, ketika Jokowi mengumumkan ada dua warga Indonesia, warga Depok, Jawa Barat, positif corona, apa yang terlintas di kalian? Kalau gue merasakan Indonesia tuh luar biasa, kontras sekali. Sebelum dan sesudah pengumuman itu. Sebelum itu kan kayak sombong gitu. Iya benar. Kita makan es batu air mentah gitu Sudah ya. biasa. Meme gitu kan. Iya. Pas udah kena panik, waduh gimana sih kemarin songong banget kayaknya. Giliran udah kejadian langsung kayak begitu. Jadi maksud gue ya lucu sih sama orang Indonesia tuh. Tapi hikmahnya adalah Hikmahnya kayak Ustadz aja. gue langsung hikmah ya. Padahal kita belum bahas apa-apa. Hikmahnya adalah ya gitulah orang Indonesia. Udah gitu aja. Gitu hikmah lu gila ya, nggak berbobot banget. Tapi kalau gue Kita harus maklumi. iya sih, nggak kalau gua Saudara-saudara pas itu kita nih, itu. Iya bener-bener. Kalau misalnya gue pas lagi denger itu, gue juga ya agak gemip sama Fikri lah. Cuma gue lebih kayak tuh kan kemarin apa gue bilang jangan pada sombong. Gue lebih kayak gitu. Apalagi kan Depok. Depok itu sama rumah gue Cisayang kayak nggak terlalu jauh ya. Kayak cuma 10 kiloan gitu kan. Ya otomatis gue juga ngeri lah. Potensi dong. Iya tapi kan Cisayang itu dilindungi. Oh iya. Tapi sebenarnya gini, kita tuh mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan sebenarnya coronavirus itu COVID-19 ya itu namanya. Sebenarnya penyakitnya bentuknya kayak apa, terus variabel-variabel yang membuat penyakit ini jadi fatal itu apa? Karena kan setelah gue lihat angka-angka statistiknya, justru mayoritas itu korban meninggalnya orang tua, Terus banyak yang sembuh juga ya. orang-orang di atas gue lupa 50 tahun apa 60 tahun gitu yang meninggal, dan itu pun karena komplikasi penyakit sebelumnya, diabetes atau jantung, nggak tahu jantung apa nggak, pokoknya penyakit dia lah, penyakit si pasien itu gitu. Sementara orang-orang muda itu punya kans untuk sembuh lebih tinggi gitu. Jadi maksudnya kan ini kan penyakit yang nyerang apa ya? Ya kayak flu kan, maksudnya virus kan.
dan emang nggak ada obatnya. Flu pun nggak ada obatnya. Yang penting ketahanan tubuh kita diperkuat doang. Cara ngelawan flu itu kan gitu. Ada vaksinnya, flu ada vaksinnya. Cuman kan kalau COVID kita belum punya vaksinnya. Nah, yang kayak gitu tuh harus segera disampaikan ke masyarakat. Ya, mungkin berarti sosialisasinya maksudnya masih kurang ya. Siap, nanti Kemarin kebanyakan ngomongin meme-meme itu soalnya. Air mentah lah. Ya itu, fokus dengan kesombongan itu. Tapi ini itu pas dengar pengumuman itu, lu langsung nyari masker atau masih mikir-mikir atau gimana? Hari itu juga. Hari itu juga. Kalau gue sebenarnya emang masih punya stok satu masker, beneran cuma satu. Yang itu yang emang gue beli sebelum inilah namanya. Penimbun juga kan kamu. Saya cuma punya 1 biji gitu kan. Dan maksudnya hari itu mau keluar ya udah dipakai itu. Nah, habis itu emang niatnya nanti sekalian jalan mau beli gitu kan. Tapi pas baca berita kayak pada beli panik buying apa segala macam, ya udah gue udah telat lah, gue udah nggak bisa beli lagi. Sampai tadi malam masih diusahain juga udah nggak bisa. Tapi sudah ada yang lucu. Kan kemarin itu kan Menteri BUMN kan datang ke Siapa itu? Menteri BUMN Erick Thohir, kan itu datang ke kimia, datang ke kimia farma itu kimia farma Menteng Wis ya daerah situ. Nah itu tuh ternyata banyak banget stoknya, masker sama hand sanitizer tuh yang kayak banyaknya tuh berkardus-kardus gitu kan. Jangan-jangan gara-gara didatengin menteri doang. Nah itu siangnya kan gue dateng ke situ soalnya kata temen itu banyak kok itu yang di Menteng Wis gitu. Nah datenglah gue siang gitu kan, maksud gue ya pengen beli gitu kan. Nah pas gue baru masuk udah ditanya, kamu mau beli apa? Kalau misalnya mau beli masker, hand sanitizer itu udah nggak ada. Di depan pintu gue digituin. Padahal Erick Thohir baru datang paginya. Iya gitu. Tolong beritain. Tolong. Makanya gue langsung yang oke, ya udah gitu sih. Gue sih kata gue kok bisa gitu. Oh mungkin langsung habis kan ketika menteri datang, mungkin langsung habis ya, gue nggak tahu. Bisa jadi. Jadikan ini bahan berita. Ini penting banget. Penting demi kesehatan umat. Terus apa yang kamu lakukan? Pakai masker apa ya? Jadi Sekarang jadi kalau ini pakai kerudung aja sih. Walaupun gue tahu ini banyak bakteri, tapi kayak udah gue pakai aja buat tutupin mulut. Karena kan seperti kata Bapak Terawan juga kan, Menkes kita yang sangat cowboy itu. Yang sehat tidak usah. Iya, nggak usah. Ya maksudnya kan ada gua tuh lagi pilek ya kemarin. Batuk-batuk juga dikit. Nggak sih? Lebih banyak pilek ya. It juga. Jadi maksudnya kan orang kayak kita gini yang lebih butuh masker. Kita butuh. Sebenarnya itu kan buat lu juga gitu. Maksudnya orang di sekitar gua yang maksudnya bisa kita cegah gitu untuk gak kena penyakit. Jadi dengan gua pakai masker gitu. Jadi malah gimana gitu nggak ada masker sekarang. Tapi Bung waktu mendengar pengumuman itu langsung pikiran beli masker atau enggak? Atau biasa-biasa aja? Enggak. Cuman pas kebetulan pengumuman itu gue lagi sakit gitu loh. Ya kan gue udah langsung mikir. Sama gue langsung mikir orang-orang pasti parno dong sama gue. Gue lebih kayak iya, gue juga mikir gitu. Gue lebih ke situ aja. Tapi kayak gue masih berkeliaran di mana-mana gitu, terus gue bersin, gue batuk. Kan gue gak enak sama orang lagi musim corona gini. Iya bener banget, gue juga gitu. Apalagi setiap gue batuk gue langsung diliatin loh. Iya sekarang kan orang lebih parno ya. Iya makanya. Tapi kenapa ya? Ini apa memang karena warga negara kita yang lucu? Setiap ada kayak gitu tuh selalu aja ada tren. Tren. Apa ini? Kenapa? Ya, apa-apa oh tiba-tiba. Tapi menghibur sih sebenarnya. Menghibur nggak sih? Kan kayak gitu. Nggak menghibur, ini ngeselin dong. Ngeselin dong, nggak menghibur dong. Ya, ini serius, ini persoalan serius. Enggak, iya ini serius. Tapi kan ada banyak meme-meme, ada banyak. Meme-memenya kemarin, sekarang udah serius. Sekarang sudah tidak ada yang membahas meme itu Benteng sudah jebol. Ada dong, tidak hanya meme, padahal foto-foto yang lucu itu loh. Apa misalnya foto misalnya apa? Ada orang di KRL, dia pakai kayak sedang ada di laboratorium. Oh maksudnya pakai alat pelindung lengkap. Itu sendirian tuh kan lucu itu kayak gitu. Itu berlebihan lah. Itu berlebihan. Gua tidak terlalu menanggapi yang kayak gitu. Tapi gini, gue nemuin satu fenomena yang agak ngeselin sebenarnya. Apa? Orang punya masker nih, pakai masker, tapi ditaruh di leher doang. Gue kesel banget sih itu kayak lu ngabisin satu masker hanya untuk tapi lu taruh di leher doang kan nggak ngefek gitu. Ya mungkin pas dilihat lu itu sedang dibuka, mungkin ketika lu nggak ada itu dipakai. Enggak, jadi lu pernah pakai masker kan? Pakai. Nggak nyaman kan sebenarnya? Nggak nyaman. Apalagi kalau lu sehat kan sebenarnya. Kayak ngapain gua pakai masker gitu kan? Ya udah gitu, terus ya dia gerah aja gitu dibuka terus, itu ngapain? ya mungkin maksudnya pengen nunjukin gue kebagian masker. Bodoh amat. gue adalah manusia yang kebagian masker dan lo enggak itu sih tujuan. Tapi kan Itu lo kayak
kan sayang ya, itu satu buat orang sakit malah lebih bermanfaat maksud gue gitu. Tolong jadikan statement saya ini berfaedah ya. Tapi kan terserah dia dong. Ya enggak dong, karena ini situasi darurat. Iya, dalam keadaan Orang mendesak. butuh masker itu, sedangkan lu cuma gaya-gayaan doang. Gitu, lu nggak tahu substansi lu pakai masker gitu. Kalau lu emang misalnya lu pakai masker untuk tidak kena penyakit, pakai dong. Kalau lu buka, ya lu kena penyakit gitu kan. Ya mungkin dia waktu itu. Kalau mau bela dia sih? Bentar, dia itu jadi siapanya lu sih? Hah? Dia itu siapanya lu? Saya berusaha tidak menjudge seseorang. Oke. Gitu. Oke. Enggak, tapi gini, maksudnya bukan masalah ini masker kayak jadinya sayang-sayang apa gimana juga, tapi kan emang kalau misalnya kayak yang WHO bilang itu kalau lu misalnya pakai masker nih, misalnya lu mau ngomong itu kayak lebih baik dicopot, nggak yang ditaruh di kepala atau di leher gitu kan, soalnya itu bisa nimbun bakteri juga malah. Kita malah ini penyakitan loh, dia bilangnya sama dia tadi malah penyakitan loh kalau makin di leher. Tolonglah, Bung Fajar yang kenal orang itu. Iya, tolong. Siapa sih sebenarnya? Siapa namanya? Tolong Nggak saya ada, cari. gue random aja ngeliat orang di mana Oke. gitu. Gue lagi nongkrong di mall gitu, terus gue ngeliat orang yang nongkrong juga nggak makan, tapi lagi di supermarket gitu. Kayak gitu dia lagi nyari-nyari barang, tapi sambil maskernya dibuka gitu. Terus kayak, lu ngapain kok dibuka gitu? Atau lagi jalan di mall dibuka, terus digantung di leher doang. Gitu. Nah, kalau lu beli masker nggak, Jar? Kalau gue sih nggak beli masker. Nggak kebagian juga. Enggak, Susah bukan, enggak. Ya, atau kepikiran Enggak, lu kalau gue nggak pikiran pakai masker. Kepikiran tapi nggak Ya. effort saya untuk membeli masker Nggak ada. nggak ada. Oke. Tapi kalau apa namanya tangan itu tangan, Hand nah, sanitizer. kalau itu saya pakai, saya beli gitu. Oh, beli, sudah beli. Beli. Beli banyak. Saya Ya. minta. Kan di kantor ada, ngapain? Apalagi di kantor ada, Iya. tapi saya beli. Dibotolin aja. Saya beli sedia satu. Wah, gitu. ide bagus. Lah. Saya nggak buat tempat ya. Gimana sih? Iya, saya nggak buat Itu tempat. udah paling simpel itu. Nanti pakai ini aja ya. Ada plastik kok banyak gitu. Botol sabun. Gitu. Tapi ada ini juga yang lucu akibat corona ini. Kayak jamu-jamu tradisional jadi laku gitu kan. Oh, iya. Jamu-jamu tradisional gitu. Kayak apa? Jahe, Iya. temulawak ya, bahasa Kunyit. Kunyit. itu lucu loh menurut gua. Kenapa lucu? Kenapa? Ya, nggak tahu kok tiba-tiba orang mengarah ke situ. Gitu. Bagus lah, kita kembali ke gaya hidup sehat. Iya, benar. Kalau perlu ditambah habatus sauda. Dan ini jinten hitam. Itu sama. Oh iya. Apa Oh iya. Jinten hitam? Ya maksudnya itu habatus sauda juga, iya. Oh iya. Obat-obat herbal. Oh, ini propolis. Obat-obat Rasulullah. Dan Harus mendekat ke agama Iya, catat iya, seperti iya, ini. benar. Tapi memang fenomena itu menyadarkan kita untuk hidup kembali bersih, kembali sehat. Iya, bagus. Iya. Ya, Makasih Corona. Nggak, jangan-jangan ini sudah menimbun kunyit-kunyit di sana. Bentar, ibu saya memang dagang pakai kunyit, bukan ditimbun. Oh gitu ya? Iya kan bikin ayam pakai kunyit, mohon maaf ya. Enggak, karena sekarang ada fenomena itu langka juga di pasaran. Oh iya, mahal juga ya jahe ya. Tapi katanya kalau mau dapat rempah-rempah itu sekali makan, maksudnya sekali konsumsi gitu, makannya nasi padang. Lengkap itu. Oh iya, betul. Rempah-rempah itu. betul. Konon kabarnya begitu. Nah, berarti obatnya udah beli nasi padang Sekalian aja. nasi padang. Beli nasi padang plus kenyang ya? Plus kenyang, udah itu bisa lengkap mengobati vitamin, vitamin. Wah, Oh sudah. paling perut agak mules dikit gitu. Apalagi Kesel. apalagi fenomena lucu yang kalian temui selain Apa ya? obat tradisional sama masker yang langka. Kok yang waktu hari pertama itu kan panik buying, maksudnya selain masker, panik buying barang-barang kebutuhan pokok juga. Oh iya benar-benar. Oh iya, Itu betul. itu bener. Benar. Betul. Itu betul. terjadi di 6 kota. Luar biasa ya. Iya. Pasti bikin berita ya. Makanya tuh. Iya itu Padahal terjadi. saya yang edit berita ya. Saya so nggak tahu aja. Iya, itu terjadi di 6 kota memang begitu. Jadi nggak, tapi kalau ada foto-fotonya juga ya, maksudnya Nah. foto-foto lagi pada belanja yang beli Indomie itu yang berkardus-kardus Nah, gitu kan. nah. Iya, nah maksud gue itu kayak Tapi itu bukan karena 3 Maret, maksudnya 33 ada shopping oh enggak. festival gitu. Enggak ada. Shopee kan ada Enggak. promo gitu Shopee. Enggak, itu yang emang pada ke supermarket pada kayak gitu. Enggak, maksud gue gini loh. Itu orang sudah menyiapkan masa di mana oh kita akan seperti Hubei. Gue sih nggak mau ya. Oh iya. Iya kan mereka tujuannya itu katanya mereka beli banyak nih, ngeri-ngeri nanti situasi akan kayak Hubei, nggak bisa keluar segala macem, tinggal di rumah, stok makanan banyak. Nah kalau gue mikirnya kayak ngapain sih, kalau lu pengen banget begitu tuh kayak udah jadi doa di hidup lu gitu loh, kayak lu pengen kondisi Indonesia kayak gitu. Kalau gue sih optimis ya, kayak nggak akan kayak gitu, jadi gue nggak akan beli apa-apa, biasa aja gue. Optimis bahwa Depok Bagus. tidak akan Ciseng. isolasi. Ciseng. Ciseng tidak akan Kangen. isolasi. Sisanya dan sekitarnya aman insyaallah. Aman Gila, insyaallah. gila.
Tapi itu menarik loh itu soal belanja Iya, tiba-tiba. Itu kalau mau dikaitin lagi Bung dengan insentif yang mau dikeluarkan sebelumnya Bung. Iya. Pemerintah kan merancang insentif tuh untuk iya. membentengi ekonomi dari corona. 72 miliar tuh. Kita bahas agak teknis ya, teknis ekonomi iya, nih ya. Gimana? Ini lucu sebenarnya Bung. Kan ada insentif tuh buat wisata untuk maksudnya untuk menahan perlambatan ekonomi gitu dari corona. Insentif itu belum keluar, maksudnya udah diumumin tapi belum keluar teknisnya segala macam. Tiba-tiba kita kebobolan corona, 2 orang confirm, tiba-tiba panik kan. Nah, kalau Bung tahu komponen pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu ada satu namanya konsumsi rumah tangga, Bung. Konsumsi rumah tangga itu kita belanja dan segala macam. Nah, konsumsi rumah tangga itu di tahun 2019 itu lagi melambat, Bung. Posisinya di bawah 5%, itu di bawah biasanya. Bapak orang BPS? Iya, tentu. Saya ekonom banget. Nah, kalau orang belanja, Bung, dengan masif kayak gitu, Bung, itu pertumbuhan ekonomi bisa melesat, Bung. Oh. Gitu, Bung. Jadi Berarti bagus, Bung. Bung. Iya. Nggak usah pakai insentif. Justru dengan confirm 2 corona, ekonomi kita melambung. Tapi inflasi bisa tinggi. Oke. Dibantah. Iya lah, inflasi tinggi. Betul. Ya. Kalau Itu misalnya jokes aja, jokes. Indomie habis gimana? Itu mahal jadinya. Jadi salah satu yang 72 miliar itu ya, Bung? Bung, saya ada ingus. Di pause dulu. Corona. Corona. Oke. Selain itu, selain apa? Kelucuan apa lagi yang kamu dapatkan? Apa ya? Ya enggak sih, kalau gue bercermin ke diri gue aja nih ya. Semenjak ada corona ini, gue tuh yang emang jadi bersih banget loh. Wes. Kayak misalnya gue cuci tangan, gue tuh bisa dibilang adalah orang yang bisa dibilang jorok ya. Kayak cuci tangan tuh ya paling cuma pas mandi doang kan, atau pas wudhu gitu. Tapi semenjak yang confirm 2 itu, gue beneran cuci tangan bisa sehari 10 kali ya. Jadi bisa yang ini sekarang cuci tangan, gue kayak habis megang handphone, cuci tangan lagi, sampai gue capek sendiri gitu kan. Itu salah satu panik buying itu. Nah ini bukan panik buying tapi apa Panic namanya? action. Sikap panik. Panic action gitu kan. Iya sih, gue bener-bener cuci tangan terus gitu, cuci tangan terus dan satu lagi, dan gue jadi rajin mandi kan. Emang sebelumnya gak pernah mandi? Sebelumnya gue jarang mandi. Gak usah, gue adalah orang yang tidak mandi setiap hari gitu kan. Tapi sekarang semenjak ada corona mandi setiap hari. Iya, gue cuci tangan 10 kali sehari, mandi tiap hari. Ada berkahnya, Bu. Gila, sehat banget sih gue setelah corona ini, parah. Oke. Untuk meningkatkan ketahanan tubuh, apa yang kalian lakukan? Ini kan virus terkait dengan ketahanan tubuh sebenarnya juga kan. Apa yang kamu lakukan itu? Sadar itu nggak kamu? Iya sadar. Jadi sekarang saya setiap malam, sumpah saya melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Tiap malam sekarang saya harus minum susu dan minum lemon. Sumpah saya tadinya tidak pernah peduli itu ya, tapi sekarang saya peduli itu. Itu sih. Makan buah juga. Tadi lemon itu apa ya? Oh lemon. Iya, kita kirim minuman. Sorry. Iya, mohon maaf, lemon kan buah. Iya. Saya ditanya. Iya dong. Gimana? Tanyanya apa? Tepung biasa aja. Oh enggak. Biasa aja. Kebetulan kantor saya mendukung upaya karyawannya tetap sehat, Bu. Dengan cara apa? Ada rimpang di atas. Rimpang. Iya, minuman ini apa? Jahe, kunyit. Oh, iya. Gitu Tadi loh. saya coba juga. Setiap hari atau cuma hari Kamis? Setiap hari itu. Kang Daan bikin terus. Itu menyehatkan. Loh, Ya kerjaan iya, aku itu dia kan tadi jahe. Bung bilang kembali kepada Oh, iya, kunyit-kunyit. Gimana sih dia? juga. Sorry. Sekarang apa namanya? Si Kang Daan tuh sekarang bikin itu mulu tiap hari. Jadi lumayan lah ya buat angkat-angkat juga. Terus minum itu kan kita percaya itu akan meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Sebenarnya sih gue lagi sakit masalahnya sekarang gitu. Jadi gue fokus menyembuhkan diri gue dulu. Baru gue fokus meningkatkan daya tahan tubuh gue. Gue menyelesaikan masalah gue dulu aja ini sekarang. Oke. Dan tidak menyebarkan penyakit gue ke orang lain. Iya, Gitu paling sih sekarang nih abis ini lo yang sakit karena lo diapit oleh Iya. orang-orang sakit. Coba ini HP lu nih di disinfektan habis ini. Iya, bener. Nanti saya kasih ini kan ada kan namanya apa? Air apa? Nanti saya Air apa? Air zam-zam. Ayo. Enggak, air itu air septik itu. Coba apa namanya? Hand. Apa? Ya itulah aku gak tahu namanya gitu. Tapi aku pakai setiap hari gitu, Pak. Pakai doang harus tahu namanya. Alat pencuci tangan. Alat Nah, pencuci yowes tangan, gitu pembersih aja lah. tangan. Nah, oke. Kalau nggak percaya ada saya beli satu itu. Iya, udah gue minta lah kalau ada lagi. Oke, itu apa harapan kalian berdua ini untuk Kayak corona? wawancara sama narsum lu. Iya dong. Apa harapan Ya, kalian? maksudnya enggak. Ini kan corona global ya. Membuat orang panik gitu semua. Iya. Padahal
Ya kalau kata Mekes ya asalkan kalian Ya, daya gue tunggunya sih kuat, berharap oke. segera berlalu lah, karena bikin bingung mau ngapa-ngapain juga. Iya, betul. Gue mau liburan bingung. Betul banget tuh. memang mau rencana liburan ke luar negeri. Ada, Ada. tapi kayaknya nggak jadi Nggak deh jadi. tahun ini. Kemana? Karena Korea aja udah serem banget gitu. Iya makanya. Ini juga ada rencana. Iya tadinya tahun ini nih, tadi Maret ini mau ada pergi, terus akhir tahun mau ada pergi, tapi kayak corona ini Iya, jadi bahkan domestik aja gue mikir-mikir Iya, gitu. bener. Nggak cuma luar negeri, Lagi domestik. murah loh tiket sekarang. Kenapa? Lagi murah. Ya tapi Ya risikonya gimana? tinggi. Makanya gue bilang tadi insentif itu kagak laku. Yang laku tuh ya udahlah. Iya gitu. Ya semoga sih cepat selesai ya. Ke Maroko ya? Maroko juga udah kena Afrika. Ya pokoknya sih semoga cepat selesai. Soalnya kan soalnya dampaknya ke ini juga konser-konser musik gitu. Oh. Terutama Korea kan dibatal-batalin gitu. Oke. Iya Umroh umroh susah. juga. Bener. Itu episode lagi. Hah? Episode lagi. Ya wah ini harus datengin narsum yang lebih kompeten ini kalau umroh. Pengusaha umroh kan, travel umroh kan. Ah, Sapuhi. Tapi Aduh, yang bisa nama gue. kerugiannya bisa bermiliar-miliar ini soalnya Bu. Silakan, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Aduh apa ya? Ada lagi? Pokoknya yang lucu-lucu itu ada nggak kayak yang kalian ketemuin? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, yang lucu mah gua doang. Nggak ada, ini kan podcast serius. Mana ada yang lucu-lucu? Kita ngomongin corona nggak boleh. Nggak boleh Nggak sih boleh ketawa-ketawa. ketawa-ketawa. Oke. Wah gila, kosong bos. Kosong. Oh, Oke. ya. Tutup dulu. Oke, terima kasih obrolan menarik nih soal panic buying. Terima kasih It, terkece. Ya terima kasih Fajar. Iya. Kopi kenangannya makasih. Nanti bayarannya minggu depan lagi. Ais. Bung Fikri, terima kasih Bung Fikri atas waktunya Bung Fikri. Sama-sama Bung. Oke. Makasih banyak Bung Fajar. Nanti Jangan saya- lupa dengarkan podcast Tidak Cermat setiap Rabu pagi. Nggak mengundang saya nih. Oh iya, susah Bung. Kita bertiga aja kumpulnya susah. Oke. Gitu, Bung. Oke, terima kasih. Nanti saya akan ajukan. Baik, terima kasih. Selamat menikmati podcast Ruang Tanya episode Corona Panic Buying. Luar. Selamat mendengarkan.